Perbub tentang pembatasan jam operasional mobil-mobil besar disoal oleh LSM Jerat. Mereka menggeruduk Dinas Perhubungan Kabupaten Subang mempertanyakan tentang Perbub ini. Saksikan bagaimana mereka datang ke Dishub. Aturan yang diatur oleh Perbub tersebut kan di situ sudah dicantumkan. Namanya Perbub itu bukan hanya dari wilayah selatan saja, gitu kan? Kalau hanya ini diberlakukan hanya untuk wilayah selatan saja, gitu. Coba saya pengen tahu, gitu kan? Pengen tahu apa sih di dalam Perbub tersebut? Itu kan ada pasal undang-undang yang mengikat perkara itu. Karena ini bukan undang-undang, Pak. Ini Perbub. Kita jangan bicara undang-undang, kan ini bicara Perbub gitu. Dok, saya pengen ini aja dari bantu di baca ya di kali. Boleh, cek. Jadi gini Pak, mungkin nanti ada yang disampaikan oleh teman saya sedikit Pak. Kebetulan Pak Kali wakil ketua saya Pak, mungkin ada keluhan juga, termasuk kenapa saya bawa teman-teman ke sini, ini para ketua DPC perwakilan saja, kalau perwakilan para ketua DPC biar tahu ini ya, kebetulan ini dari wilayah Pantura, Pak, kebetulan mungkin ini dari sama Pantura juga, ini dari Kerjati, jadi kita masing-masing penjuru, masing-masing wilayah kita hadirkan, biar mereka mengerti, biar mereka tahu, biar apa keluhannya daripada anggota saya yang ada di DPC seperti apa. Mungkin kasih kesempatan untuk keluhan daripada masing-masing DPC Pak. Silakan Pak. Yang terhormat Kadis Dishub Kabupaten Subang beserta jajaran dari Polri, Pak Lurah, dan mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang intinya saya sangat mengapresiasi atas Perbub tersebut. Cuman saya belum tahu persis karena apa. Saya duduk di sini atas undangan yang menyangkut lembaga. Kalau lembaga itu tidak individual, tidak dituduh pada seseorang, termasuk ketum pabrik. Kalau undangannya untuk pabrik, ketum kita mungkin jajaran saya tidak akan dihadirkan. Nah, kebetulan ini yang mewakili sengaja saya undang dari tiap-tiap DPC yang ada. Sementara baru 12 kecamatan yang sudah saya rekrut. Kebetulan dari jalur barat, utara, dan selatan, walaupun cuma dihadiri cuma ketua, bahkan ada anggota salah satu kan. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun lembaga Jerat ini baru berdiri sekian bulan, alhamdulillah anggota saya sudah hampir 1.600 di Kabupaten Subang, nah, termasuk dalam 12 kecamatan tersebut. 15. Untuk itu memang tupoksi saya sebagai LSM. Apa itu LSM? Ya, LSM itu lembaga swadaya masyarakat. Dan saya udah punya kewajiban berdua tugas, dan tugas tersebut sudah jelas dipayungi hukum ya, untuk sosial kontrol kepada pemerintah Kabupaten Subang. Nah, salah satunya ini ada Perbub baru yang kebetulan, nah, kalau kepentingan saya mempertanyakan ini tadi sudah sangat jelas. Pak Ketum mempertanyakan masalah peraturan bupati, cuman untuk di daerah-daerah saya termasuk kecamatan ini belum tahu Pak, termasuk saya gini Pak. Tadi masalah jalur udah diterangkan sama Pak Ketum, kenapa diberlakukan cuma jalur selatan. Ya, mungkin dalam hati saya masih tanda tanya, apakah ini belum, apakah cuma jalur selatan. Yang paling pokoknya ini Pak, tetangga saya banyak yang jadi supir, takut tidak tahu aturan yang sekarang ini, tiba-tiba nyelonong aturan jam operasional yang itu nyelonong, nanti kan repot Pak, kena tilang lah intinya gitu. Jadi intinya gini Pak, saya pengen penjelasan dari pihak terkait masalah Perbub.
Nanti saya yang menyampaikan kepada warganya. Kebetulan saya enggak menghadirkan setiap kecamatan. Mungkin kepentingannya itu Pak, begitu aja. Untuk itu, untuk sementara dari saya mempertanyakan masalah pergub tersebut. Nanti saya akan sampaikan ke rekan-rekan yang pekerjaannya sebagai sopir. Mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian dulu Pak. Mungkin dari rekan-rekan saya nanti ada yang menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis bu. Asep Pak. Pak Asep, yang terhormat kepada Bapak. Saya mewakili dari Subang Utara. Itu tinggal saya di Rancakamo, Penanganan Profesi. Untuk sementara ini kan di situ kan banyak perusahaan-perusahaan. Contoh ya, contohnya itu adalah di sini Prodari udah jelas kan PG. Bisa dikirim Intinya yang mengelola masyarakat punya dengan masyarakat. kalau sudah tiba-tiba diberhentikan itu masyarakatnya gimana? Ya. Udah cuma gitu doang. Hampir sama Pak. Sub Kabupaten Subang, kalau perwakilan dari Polres, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat dari Jalan Catat yang kami hormati, saya perwakilan masyarakat Pamanukan yang sebenarnya sebelum kami diberikan kesempatan untuk bertanya tuh sebaiknya akan diuraikan dulu tentang perbuknya yang seharusnya. Cuman karena ini sudah tanggung kami diberikan kesempatan, maka akan saya uraikan semuanya. Biar saya yang menguraikan semuanya. Ya, tentang artinya yang berkaitan dengan dinas perhubungan, yang terutama di wilayah Kecamatan Pamanukan. Seperti Bapak lihat, coba dari jam 7 sampai dengan jam 10 Pak, seperti apa lalu lintas di Pamanukan. Nah ini seperti Jalan Cadat yang seharusnya dari Camat Pamanukan juga harus hadir, karena ini tanggung jawabnya tata ruang Kota Pamanukan. Saya menguraikan dulu bertanya. Benar Bapak ini diuraikan dulu baru bertanya. Nah, jadi saya kan dari poin-poinnya itu saya bisa nanti saya pertanyakan. Kalau paham. Nah, tapi nggak apa-apa lah, nanti gampang aja, udah tanggung. Nah itu Pak Kadis, Ya. yang ini mungkin bisa di-update aspirasi dari kami. Nah, kemudian ini kan sangat berkaitan sekali antara camat, kepolisian, dan dinas perhubungan untuk kita berbicara masalah ini. Nah, kami ini mengerti, paham seperti apa sih? Jadi umpamanya begini, seperti Bapak ini perwakilan dari Kerjati, ini dari Patok Besi. Bagaimana kalau supir kami masuk ke sana tiba-tiba nyelonong dan karena belum diuraikan di sana? Ya makanya gini. Untuk sementara cukup dulu. Sekian dari kami. Makanya begini Pak, mohon izin saya potong dulu. Kan tadi saya sudah mengulas Pak Presiden. Dari awalnya saja sudah salah, bisa gitu. Ya, kalau di awal sudah salah, pasti kesana juga salah. Ini koreksi loh Haris. Ya. Gitu. Karena ini saya mendengar nggak tahu lah sih, tapi saya tidak pernah mendengarkan kata-kata orang lain. Pak si Blackman kan Pak Ella tidak bertanya pola dia alasan lagi ada yang jelas seperti itu. Betul Pak, kalau memang kita bilang saya itu termasuk rekan-rekan saya banyak yang di sekolah mantan preman, ayat orang kamari kayak sebulan ya kalau tinggi ngilu jerat, jolaman urutan ditampung di orang. Memang anak-anak orang tidak sekolah, jadi mohon maaf ya. Saya
Di setiap dinas pun terkadang daun pun bisa bicara dengan saya. Ya, awas ya. Saya itu 19 tahun saya mengabdi di kepolisian, 8 tahun saya di intelijen. Ya, mohon izin. Ya, daun aja bisa bicara dengan saya. Setiap dinas pun ada. Gitu. Pejabat itu harus punya etika. Etika apa? Etika berbahasa. Ya, kepada siapapun harus punya etika berbahasa. Nih. Jadi lamun cek orang Sunda ulah salah ngomong pejabat mah sanajan jadi para pejabatnya ngomong mah. Terkadang itu ada yang nyampe ke telinga saya. Gitu Pak ya. Makanya setiap pejabat itu harus punya etika. Etika apa? Etika etika berbicara. Gitu Pak. Banyak omongan-omongan misalnya bisa saya tidak dirobek. Ada omongannya black ini seperti ini, black seperti ini, tujuannya black seperti ini. Silakan, itu kan orang yang bertujuan yang negatif. Memandang saya itu memandang negatif. Kenapa dia memandang negatif terhadap saya? Karena dia punya sistem, gitu ya. Maaf, karena mereka punya sistem, gitu. Nah ini hanya bagian daripada pembelajaran. Ini bagian dari pembelajaran. Langsung cek orang semua lain memanggahan wajah kameri. Karena saya punya prinsip begini, umur tidak akan menjamin masalah pengalaman dan pengalaman tidak akan menjamin masalah umur. C. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. D. Pembinaan berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 4. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang. Bagian 1. Pasal 4. 1. Pemerintah daerah melakukan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang yang beroperasi pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Subang yang menjadi kewenangan daerah. 2. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut. A. Hari kerja Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 6 WIB sampai dengan pukul 8 WIB, dan B. Hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional mulai pukul 06 WIB sampai dengan pukul 20 WIB. 3. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku untuk semua kendaraan angkutan barang meliputi A. Tanah, B. Pasir, C. Batu split, atau D. Air mineral. 4. Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai spesifikasi dan dimensi kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian 2. Kewajiban dan larangan. 1. Kendaraan angkutan barang wajib A. Menjaga kebersihan jalan yang dilalui, B. Memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, C. Mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. 2. Kendaraan angkutan barang dilarang melakukan konvoi yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas jalan. Konvoi jalan. Pasal 6. Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dilarang beroperasi pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Subang pada waktu operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2. Bab 5 tentang rambu lalu lintas. Pasal 7. 1. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dinyatakan dengan rambu lalu lintas yang bersifat petunjuk, larangan, dan atau perintah.